Enggak ya Rasulullah, aku akan sabar, kata dia. Tapi doakan aku supaya tidak tersingkap auratku kalau lagi kumat ya Rasulullah. Bayangin ya, wanita gak punya apa-apa ya. Secara fisik hitam dia, tapi dia memilih untuk cantik dari dalam, masuk surga. Sedangkan kalau dia cantik dari luar, dia sembuh, gak punya penyakit, apa gunanya kalau belum tentu masuk surga? Maka dia memilih pasti masuk surga dengan kondisi sampai mati kena penyakit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara bagaimana cantik luar dalam. Karena ada, nanti kita akan bahas tentang qubhun jamil, buruk tapi cantik, dan ada cantik tapi buruk gitu. Manusia ini tercipta dari dua unsur. Ana minta ibu-ibu semua pegang pensilnya karena ada kertasnya. Tulis alif. Bisa nulis alif. Setelah alif tulis lam. Setelah lam tulis kha. Kha yang akan disambung. Kha yang akan disambungnya dikasih perutnya yang ke bawah itu. Terus tulis lam. Kha nyambung sama lam. Terus sambung dengan lam qaf. Sudah. Alif lam kha lam qaf. Tulis lagi di bawahnya sama dengan yang di atas. Alif lam kha lam qaf. Baik, yang bisa baca dua ini berbeda bacaannya, kita kasih hadiah. Nah, angkat tangan mana? Ya ibu-ibu silakan dikasih itu, ada yang angkat tangan sebelah situ, mana yang mau dikasih silahkan. Al-Khalaqah. Taib. Hampir benar. Kasihkan yang belakangnya. Dua ya, cara bacanya ini berbeda. Ada dua, atas sama bawah ini beda bacanya. Yang pertama Al-Khalqu. Al-Khalqu. Al-Khalqu, yang kedua? Yang kedua Al-Khaliqu. Al-Khaliqu. Yang pertama benar. Ini sama, atas sama bawah nggak beda. Cuma Al-Khalqu sama Al-Khaliqu. Apa ya, kasih adanya separuh. Nah, ada yang mau? Taib. Al-Khalqu sama Al-Khaliqu. Belum. Iya. Tuh yang depan nih, ada yang mau jawab nih. Yang mana? Angkat tangan, angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan nggak tahu panitianya. Nah. Al-Khalqu. Al-Khuluqu. Ahsanti, kasih hadiahnya. Al-Khalqu, Al-Khuluqu, atau Al-Khulqu juga boleh. Jadi Al-Khalqu sama Al-Khulqu, ingat nggak ada alifnya. Tadi ngomong Al-Khaliq berarti kan ada alifnya. Al-Khaliq. Ini enggak. Al-Khalqu sama Al-Khuluqu. Bedanya kha sama khu. Fathah sama dhamma. Apa bedanya dua kata ini? Dari satu kata yang sama sebenarnya.
Tapi al-khalqu itu raga. Raga kita, tubuh kita, rupa kita. Sedangkan al-khulqu itu karakter kita, akhlak. Al-khulqu itu karakter, sifat kita. Al-khalqu, raga ini adalah kendaraan menuju kepada Allah. Kendaraannya itu ya ini, tubuh kita ini. Sedangkan al-khulqu, dia adalah jiwa tadi yang menggerakkan raga. Karena manusia itu tercipta dari dua unsur, tanah dan ruh. Kalau tadi dari pagi dibahas tentang yang dari tanah, gimana tanah ini jadi bagus. Dan ana dikasih tahu bahwasanya akhir-akhir ini skincare itu termasuk bisnis yang menjanjikan. Ya ini makanya panitia bikin acara ini. Karena orang pada peduli sama tanah ini. Bagaimana tanah itu jadi bening, bagaimana tanah itu jadi lebih bagus. Tapi kurang perhatian dengan unsur ruh. Padahal kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memandang kepada rupa kalian. Enggak, Allah enggak memandang. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak memandang kepada harta kalian. Engkau pakai jilbab merek apa? Padahal sekarang orang kalau pakai jilbab berusaha mereknya di luar, biar dilihat sama orang. Allah nggak ngelihat kepada pakai mobil apa engkau, pakai HP apa, pakai jam apa, lah. Tidak lihat rupanya yang putih, yang hitam, enggak. Bilal itu hitam, rambutnya keriting, pesek dia jemaah. Bukan kondisi seorang laki-laki yang menjadi idaman wanita, tapi trompahnya didengar di surga. Bayangin jemaah. Itu Bilal bin Rabah. Abdullah bin Mas'ud itu kurus, kecil orangnya, miskin. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man arada an yasma'al Qur'an radban kama nazal. Barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran segar seperti baru diturunkan, dengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Tapi secara rupa dia kurus. Pernah suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini naik ke pohon Arab. Dia hendak memetikkan siwak buat Nabi SAW. Tahu-tahu ada angin yang berhembus, membuat sarungnya Abdullah bin Mas'ud tersingkap, sehingga betisnya kelihatan. Kurus ya ma. Ketika para sahabat melihat, mereka pada tertawa ya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mimma tadhakun? Kalian tertawa dari apa? Kata Nabi SAW. Itu sahabat diam. Mereka mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah, atau min khumusati saqaihi. Kami tertawa karena kecilnya, kurusnya, betisnya Abdullah bin Mas'ud. Mulai ini para sahabat memandang kepada fisik seseorang. Apa istilahnya sekarang? Body shaming. Iya, itu yang dilihat. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat tentang tanah ini. Mengingatkan kepada mereka bahwasanya itu tidak dilihat. Kita tidak bisa memilih wajah kita sendiri. Ada ibu-ibu yang ketika mau lahir milih wajahnya, nggak ada. Milih tingginya, nggak ada.
Maka itu tidak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Tuh, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud kelak di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Allah nggak ngelihat jamaah. La ke wajah, wala ke harta, dan itu yang menjadi fokus kita. Harta, alhamdulillah anak nggak lihat ibu-ibu naruh tasnya di meja, karena nggak cukup ya. Mungkin kalau cukup taruh tasnya ini. Itu nggak dilihat. Terus yang dilihat apa? Wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang sama Allah itu hati kalian dan amal perbuatan kalian. Pernah ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, iya, kalau nggak dia Abdullah bin Umar, ana lupa di antara dua sahabat ini, lagi di tempat tawaf. Ngomonglah sahabat ini kepada muridnya, engkau mau nggak? Ala urika mra'atan min ahlil jannah. Engkau mau nggak? Aku kasih tahu perempuan penghuni surga. Kata tabi'in ini, balai tentu. Dikasih tahu, hadhihi sauda. Engkau lihat tuh perempuan yang hitam itu. Dikatakan hadhihi sauda. Ini penghuni surga nih perempuan. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inni usra wa atakasyaf. Fad'ullaha an yashfiyani. Wahai Rasulullah, aku nih kadangkala kena ayan. Kalau sudah kumat tersingkap auratku. Ini perempuan hitam jamaah. Maka doakan aku semoga Allah menyembuhkan aku. Kata Nabi SAW, perempuan ini kasih dua pilihan. In syi'ti da'autullaha laki an yashfaki. Kalau engkau mau, aku akan berdoa semoga Allah menyembuhkanmu. Atau sabarti walakil jannah. Engkau sabar, engkau masuk surga. Pilihannya dua. Sehat secara fisik, tidak ayan. Malu orang kalau tahu-tahu kumpul sama temennya kena ayan, kumat. Lalu perempuan ini berpikir, enggak ya Rasulullah, aku akan sabar, kata dia. Tapi doakan aku supaya tidak tersingkap auratku kalau lagi kumat ya Rasulullah. Bayangin ya, wanita gak punya apa-apa ya. Secara fisik hitam dia, tapi dia memilih untuk cantik dari dalam, masuk surga. Sedangkan kalau dia cantik dari luar, dia sembuh, nggak punya penyakit, apa gunanya? Kalau belum tentu masuk surga. Maka dia memilih pasti masuk surga dengan kondisi sampai mati kena penyakit itu. Pernah juga di Masjid Nabawi ada wanita hitam. Jadi wanita itu semua cantik, nggak ada yang jelek. Dan kalau kita lihat, subhanallah, bahasa Nabi SAW itu indah sekali. Beliau tidak mengatakan jelek, tapi wanita hitam. Ada wanita hitam, ini juga para sahabat mengungkapkannya, yang biasa bersih-bersih masjid. Kita lihat profesi bersih-bersih masjid ini mungkin menurut kita profesi yang ya kurang mulia lah Ustaz. Padahal yang dia bersihkan adalah tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Akhirnya perempuan ini meninggal dunia malam hari, dikuburkan sama sahabat. Suatu hari Nabi tanya SAW, mana fulana kok nggak kelihatan lagi bersih-bersih masjid?
Kata para sahabat radhiyallahu anhum, matat ya Rasulullah, meninggal wahai Rasulullah. Maka Nabi marah, jamaah. Halla adzantumuni, kenapa kalian nggak kasih tahu aku? Karena para sahabat mungkin memandang, ya wanita ini bukan wanita yang mungkin jadi perhatian Nabi SAW. Kita harus ngasih tahu Nabi SAW. Halla adzantumuni, kenapa kalian nggak kasih tahu aku? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, duluni ala qabriha, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya. Udah mati jemaah. Datang Nabi SAW ke kuburannya, sholat jenazah di kuburan Nabi SAW. Betapa mulianya wanita ini jemaah. Dia tidak peduli dengan warna kulitnya, tapi dia bersihkan rumah Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah orang-orang yang luar dalamnya baik. Secara bentuk Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh karena itu dilaknat yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Engkau sempurna dengan itu sudah. Jangan melihat kepada fulana. Fulana mancung Ustaz. Iya, karena memang cocok dia dengan mancung itu. Engkau nggak cocok. Makanya nggak boleh dirubah jemaah. Fulana kalau nggak mancung nggak cocok gitu. Makanya kadang-kala terus terang ya, kita kadang-kala ingin menjadi orang lain, tidak ingin menjadi diri sendiri, membandingkan dirinya sama orang lain. Kadang-kala Anda sama istrinya kalau ngelihat, tahu-tahu ada perempuan ya, rambutnya merah. Anda ngomong sama istri Anda, coba lihat, kata dia, cocok nggak sama wajahnya? Kadang-kala nggak cocok, karena dia melihat bule rambutnya merah cocok. Engkau sawo, sah ya Allah jemaah. Tadi orang itu maksa, makanya dilaknat merubah ciptaan Allah itu nggak boleh. Karena Allah sudah cocok kok seperti itu gitu. Akhirnya ada orang-orang yang berusaha merubah hidungnya, yang di filler atau ada yang operasi, ada yang disuntik-suntik itu jemaah. Yang kemudian wajahnya jadi mirip-mirip. Diapain itu? Dia apa? Oplas. Ada yang bukan oplas mahal ya, ada yang cuma di filler mungkin ya seperti itu. Yang orangnya datang ke rumah. Jadi itu petugasnya itu datang ke rumah-rumah di kampung-kampung jemaah. Ada itu. Dan nanti kalau sudah tua, wajahnya itu mirip-mirip semuanya jemaah. Orang-orang yang melakukan itu. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah itu sempurna. Maka jangan dirubah-rubah, dan Allah murka. Dan setan akan datang kepada manusia membisikkan bagaimana nih manusia merubah ciptaan Allah Azza wa Jal. Dia tidak terima dengan apa yang Allah berikan. Dilaknat tuh perempuan yang mencabuti alisnya, mentato alisnya, kata dia. Dilaknat gitu loh. Udah itu yang cocok buat engkau. Enggak, aku ingin alisku seperti bulan sabit. Loh, itu fulana cocok bulan sabit. Engkau gerhana bulan. Kan ada kadang-kala yang modelnya kayak, tapi itu cocok, itu sudah cocok. Itu sudah pas, jangan dirubah-rubah. Kemudian kata Allah, nih manusia yang sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, thumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini bukan dari fisiknya, tapi dari jiwanya. Karena Allah tidak melihat kepada fisik. Kenapa? Karena amalannya nggak benar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati
falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang tidak dikembalikan ke tempat yang paling rendah ini siapa? Yang beriman dan beramal soleh. Tadi yang sudah kita sampaikan, Allah nggak melihat kepada rupa. Lalu kenapa kita harus sibuk dengan rupa? Tapi kan tubuh ini kendaraan, Ustaz, harus dijaga. Nah, tapi jangan sampai kita lebih fokus kepada fisik, lupa dengan al-khuluq. Dulu waktu kita kecil, kita diajarin doa bercermin. Siapa yang masih hafal? Ya, kasih mic-nya. Mana panitia? Lu panitia jangan duduk. Nah, silahkan. Yang mana Ustaz? Yang paling tua. Kasihkan yang angkat tangan paling tua dia. Iya, silahkan. Yang paling tua tak Ustaz? Loh iya, maksudnya yang angkat tangan yang paling tua gitu loh. Umurnya berapa ini? Oh 60, berarti ini baik. Iya, silahkan. Bismillah. Doa bercermin ya Ustaz. Allahumma hasanta khuluqi wa hasin khuluqi. Barakallahu fiik. Nah, tapi sebenarnya doa ini tidak apa, benar sudah kasih hadiahnya. Doa itu bukan hanya untuk bercermin, jemaah. Karena dalam hadis dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam biasa membaca doa ini. Dulu tidak banyak cermin, jemaah. Nggak seperti sekarang. Ibu-ibu kadangkala di spionnya orang bercermin. Di kaca ada orang di dalam bercermin, jemaah. Anak-anak di dalam lihat. Astagfirullah ini ya. Itu terjadi. Tadi kepedulian dia dengan wajahnya bingung. Kadangkala anak di kereta lihat emak-emak sekarang udah nggak ada cermin lagi, pakai HP, keluarkan lipstiknya ya, diginiin, nggak perlu sudah, pakai filter yang di HP bagus sudah. Kadang-kala kita membohongi diri sendiri. Engkau tuh kayak gitu. Ini doa, bagaimana Nabi SAW biasa membaca doa ini, Allahumma hassanta khalqi atau Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau indahkan rupaku, engkau indahkan ragaku, indahkanlah perilakuku ya Allah. Karena itu yang lebih penting buat kita. Jadi doa ini bukan hanya dibaca ketika bercermin. Boleh jadi ya kita ingat ya, ngelihat tangan kita, ya Allah makasih ya Allah. Lalu kita baca perbaiki akhlakku. Dan ada perempuan-perempuan yang Masya Allah secara rupa dan raga indah, tapi kalau sudah ngomong elek. Ada yang kayak gitu, jamaah. Ada yang suami-suami jadi, ya Allah Ustaz, istri ana itu Ustaz cantik Ustaz, tapi kalau sudah ngomong Ustaz, na'udzubillah. Ada yang seperti itu, nggak pantas sama rupanya gitu, jamaah. Ahibati fillah, di surat Al-A'raf ayat 26. Di surat Al-A'raf ayat 26. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anaknya Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum.
Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Warisha, dan ada pakaian keindahan. Jadi ada pakaian standar yang untuk menutup aurat. Tapi ada pakaian keindahan yang dipakai ya karena bagus, karena indah. Makanya kita lihat ada pakaian yang terbuat dari sutra umpamanya. Ada pakaian dari bahan-bahan yang mahal ya. Itu Allah yang menurunkan itu. Dan Allah yang memberikan. Lalu kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi nggak ada gunanya orang itu pakai baju harga miliaran. Anda lihat ya, ada baju yang harganya miliaran. Harganya miliaran tidak menutup aurat. Bayangin jam. Allah menurunkan pakaian untuk menutup aurat. Nih orang beli baju miliaran tidak menutup aurat. Maka nggak baik. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Lalu Allah katakan, dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Manusia itu suka bersaing, jam. Dia ingin tampil lebih daripada yang lainnya. Dalam urusan dunia khususnya. Sehingga pakaian-pakaian itu yang paling banyak buat wanita apa buat laki-laki? Baik. Skin care. Dulu nggak ada yang buat laki, jam. Nggak ada. Sejak ana ngerti dan paham, bapak ana sampai hari ini nggak pernah pakai skincare. Sampai hari ini. Dan ayah ana itu tidak pernah pakai sampo. Dia pakai sabun aja sudah cukup. Kemudian muncul sampo. Dulu sampo itu ada sendiri-sendiri. Ada sampo, kemudian ada conditioner, kemudian sekarang 3 in 1. Macam-macam. Artinya terjadi perubahan. Kemudian laki-laki dibuatkan skincare juga. Sehingga kalau kita ngelihat laki-laki yang kulitnya bening, takut kita jemaah. Kok kayak gini ya seperti itu. Karena nggak kayak gini orang laki gitu loh sebenarnya. Orang laki itu yang keriput-keriput ya. Tapi orang laki tetap diperintahkan untuk menjaga tubuhnya. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inni uhibbu an atazayyan limraati. Aku itu suka berhias untuk istriku. Sebagaimana aku suka istriku berhias untuk aku. Tapi tidak yang seperti kita lihat sekarang ini. Maka berbicara ketakwaan itulah yang lebih harus diperhatikan dan direncanakan. Kalau ada ibu-ibu yang selalu perawatan. Perawatan ibu-ibu itu sebulan berapa kali? Nah, kalau pakai ini, pakai perawatan yang ada di sini. Sebulan berapa kali kira-kira? 2 kali? Sekali. Baik, sekali. Sekali perawatan habis berapa? Yang umum lah. Habis berapa, Mbak? Berapa? Oke, ada yang 500. Baik. Yang paling tinggi berapa? Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta terus? Enggak, yang paling tinggi. Ana mau tanya, yang pernah perawatan 10 juta, angkat tangan. Enggak ada yang berani angkat tangan, jawab.
Tapi yang jelas tadi, perawatan itu membutuhkan uang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para wanita, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Ada dua perintah Nabi SAW kepada para wanita. Yang pertama, kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Paling tidak sedekahnya ibu-ibu itu nggak boleh kurang dari biaya perawatan. Berapa dia beli skincare, seharga itu pula hendaklah dia sodakohkan. Dia bukan hanya menjaga luarnya, tapi menjaga dalamnya. Ini loh sodakoh. Umpamanya tadi beli skincare, di sini satu paket, ana lihat, dengar tadi, bukan lihat ya, dengar di luar kata dia, ada yang paket ini diskon sekian. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya benar. Ketika melakukan perawatan itu tujuannya benar. Bentar lagi kita akan bicara tujuan. Tadi kalau perawatan 500, sedekah 500. Kalau perawatannya 5 juta, sedekah 5 juta. Dan usahakan demi untuk menjaga hati kita, sebelum kita beli, kita sedekah dulu. Kalau sedekah dulu nggak bisa beli. Berarti nabung dulu. Karena perintah Nabi SAW, tasaddaqna, kalian sedekahlah, kata Nabi SAW. Khusus ya, Nabi tidak berbicara kepada kaum laki-laki. Nabi datang ke sofnya para wanita bersama Bilal bin Rabah yang mendampingi Nabi SAW, mengatakan tasaddaqna wa akthirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna akthar ahlin nar. Kalian perbanyak istighfar, aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Akhirnya ada satu wanita yang bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, kenapa kebanyakan kita di neraka, apa masalahnya? Nabi memerintahkan sedekah, yang dengan sedekah kita akan berpikir tentang hakikat dunia ini, yang dengan istighfar kita tahu kita banyak dosanya. Lalu Nabi menyebutkan buat para wanita itu sallallahu alaihi wasallam tentang sebabnya. Karena perempuan itu tukthirnal la'n wa takfurnal ashir. Kalian banyak memaki, banyak mengumpat, banyak melaknat. Wanita itu ujiannya kadangkala suaminya, kadangkala anak. Suami yang dia mungkin marah-marah, teriak-teriak, anaknya yang kadangkala disumpah serapain anaknya, disumpahin ini itu terjadi dengan wanita. Yang pertama. Yang kedua, kalian kufur sama suaminya, nggak pandai berterima kasih sama suaminya. Jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami tetangga. Betul jamaah. Itu bikin suami sakit hati gitu loh. Tuh bang, fulan, Masya Allah diajak jalan-jalan istrinya. Aku nggak diajak jalan-jalan. Jangan. Karena membanding-bandingkan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Ya udah, terima suamimu kayak gitu. Dan obat supaya kita pandai bersyukur, banyak istighfar dan banyak sedekah. Itu salah satu yang menyebabkan kita akan sadar jemaah. Allah akan obati insya Allah karakter perempuan nih yang kurang suka bersyukur, yang kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dar, kalau kamu berbuat baik, kata Nabi SAW, kepada salah satu dari perempuan-perempuan itu, full 1 tahun kamu berbuat baik sama dia. Thumma ra'at minka syai'an,
kemudian dia melihat engkau melakukan sesuatu yang bikin sakit hati dia, apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah ngelihat engkau berbuat baik, bang. Engkau nggak pernah nyenang no hati, bang. Loh, setahun nggak pernah, enggak, bang. Bikin susah kau, bang. Betul nggak ibu-ibu kayak gitu? Kalau ibu-ibu enggak, ana lebih percaya sama Nabi Muhammad SAW. Long itu sabda Rasul SAW. Kayak gitu karakternya perempuan. Dan harus dirubah. Ada usaha untuk merubah dirinya, memandang kepada kelebihan suaminya. Ini bicara takwa. Bagaimana suami ketika melihat wajah sesuai dengan perbuatannya. Ya Allah, istri anak cantik, Ustaz, luar dalam. Ada satu teman di Surabaya, jemaah. Dia mengatakan, ana Ustaz sering berbuat salah dalam hidup ana. Tapi alhamdulillah ana nggak salah pilih istri, Ustaz. Bayangin, jemaah. Ada suami yang ngomong, aduh Ustaz, ana salah pilih istri, Ustaz. Apa sih? Jangan sampai itu ada di dalam rumah. Baik, jemaah rahimakumullah. Ana akan cerita tentang buruk tapi cantik. Ini cerita di masa yang lalu ya, yang mungkin di abad ketiga Hijriah. Ada seorang pejabat negara di Basrah itu berkunjung ke rumahnya Muslim bin Imran. Berkunjung ke rumah Muslim bin Imran, seorang pedagang ya, saudagar yang kaya raya, yang dia terkenal orang baik ya. Datanglah pejabat ini ke rumahnya. Subhanallah, melihat anaknya Muslim ini dua. Ada punya dua anak laki pada waktu itu. Ya Allah, ganteng-ganteng. Ketika ngobrol, nih pejabat selalu curi pandang kepada anaknya orang ini. Apa yang dikatakan? Ana yakin ibunya anak ini cantik banget, katanya. Karena bapaknya biasa-biasa aja gitu kan, jemaah. Bapak iko ini anak iko ganteng, berarti ibu Akhirnya ceritalah Muslim, enggak. Ibunya enggak cantik. Bahkan ibunya cacat. Kau nggak percaya, aku akan cerita, kata dia. Ceritalah dia. Ketika dia masih muda, dia jadi pedagang, dia sering berangkat ke berbagai negeri ya. Salah satu negeri yang biasa dia datangin itu adalah Khawarizm. Di Khurasan, daerah Iran perbatasan sama mungkin Uzbekistan, daerah sana jemaah. Dia cerita suatu hari dia datang ke sebuah masjid, dengarkan kajian dia di situ. Salah satu ulamanya sedang ngasih kajian yang katanya Abu Abdillah Al-Balkhi. Orang ini sudah terkenal, dia sering dengar namanya ketika dia di Basrah. Kemudian dia belajar di sana. Di antara yang disampaikan itu ada sebuah hadis yang bunyinya Saudaun walud khairun min hasna la talid. Wanita hitam yang subur, yang punya anak itu lebih baik daripada yang cantik tapi tidak mau melahirkan. Hadis ini secara sanadnya dhaif. Tapi ana akan menceritakan nih orang dengar hadis itu. Secara makna, memang kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk menikahi wanita yang walud, yang punya anak gitu. Ini kalau bicara milih ya. Kan tadi ada orang yang nggak bisa milih. Akhirnya suatu hari ketika dia sudah keliling berdagang, dia pulang ke Basrah. Pulang ke Basrah itu dia mendengar ada satu alim ulama juga yang anaknya itu diminta atau dilamar oleh banyak orang, nggak diterima.
Akhirnya dia ngomong sama sahib-sahibnya, aku mau ngelamar anaknya fulan. Dulu gadis itu dipingit, nggak ada di jalanan gitu ya, nggak ada. Gadis itu dipingit. Sampai nanti datang, jadi kalau mau melihat gadis itu ya harus datang ke rumahnya ya. Karena sudah banyak yang melamar, dia berpikir pasti anaknya ini cantik. Saat dia berangkat, sahib-sahibnya ngomong, ya Allah, engkau nggak mungkin diterima, kata dia. Yang lebih kaya dari engkau banyak ngelamar ditolak, apalagi engkau, kata dia. Ya siapa tahu rizki, kata dia. Datang dia ke rumah perempuan ini, subhanallah, diterima. Setelah dia diterima, akhirnya walimah nggak ngeliat. Dia tidak nazar ya. Karena nazar memang nggak wajib gitu loh. Tapi kalau bisa nazar, dia nggak nazar karena dia sudah yakin dengan ya persepsi orang-orang tadi anaknya pasti cantik. Setelah nikah di malam pertama dia sholat bersama bapaknya, sholat berjamaah. Kemudian bapaknya itu, bapak mertuanya ini berdoa panjang habis isya. Kata menantu, apa dia menyesal dapat aku, kata dia. Kok doanya panjang banget, akhirnya dia nggak bisa ketemu sama istrinya ini lama-lama. Akhirnya alhamdulillah selesai, berangkat ke rumah. Ketika dia mau masuk ke kamar pengantin, dia melewatin emak-emak yang sudah tua renta. Jadi kalau sekarang biasanya ngantarkan pengantin itu kan yang muda-muda gitu, ini enggak, tuwek-tuwek. Dia lewat, ya Allah, kok kayak gini gitu ya. Akhirnya dia masuk ke kamar pengantin, lega dia jawab. Ketika dia lega, datang istrinya. Perempuan ini datang, dicium tangan suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya, ya Sayyidi, kata dia. Wahai tuanku, kata dia, ana sirru abi, aku rahasia ayahku, kata dia. Ternyata dia lihat cacat perempuan. Kata perempuan ini, ayahku menyembunyikan aku dari manusia dan mempercayakan aku kepadamu. Karena melihatmu layak menjaga kehormatanku, kata dia. Lalu kata istrinya ini, jangan rusak prasangka baik ayahku kepadamu. Seandainya yang dituntut dari seorang istri hanyalah kecantikan rupa, sungguh besarlah musibahku, kata dia. Namun aku berharap Allah memberiku akhlak dan kecakapan lebih banyak daripada kekuranganku dalam rupa. Aku akan mencintaimu dan menaati perintahmu sepenuhnya. Bahkan jika engkau menyakitiku, aku akan kuanggap itu sebagai karunia darimu. Betapa besar kemurahanmu jika engkau melindungiku dan menutup aibku. Engkau tidak berbuat baik kepada Allah dengan cara yang lebih utama selain menjadi sebab kebahagiaan seorang perempuan malang seperti aku. Suaminya ini jamaah langsung ingat dengan hadis tadi yang dijelaskan sama alim ulama itu ya, bagaimana Islam itu tadi tidak mensifati wanita itu dengan keburukan, tapi dikatakan hitam, cukup sudah seperti itu. Maka itu yang membuat dia yang awalnya shock melihat perempuan ini akhirnya jadi mulai tenang dia jamaah. Pasti ada hikmahnya. Daripada dia dapat yang cantik tapi tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Akhirnya subhanallah, setiap hari dia melihat istrinya ini mulai terbiasa melihat kekurangannya. Kan orang itu kalau awal melihat itu shock kan. Tapi tiap hari melihat, sebagaimana orang kalau melihat istri yang cantik, setelah 1 tahun kira-kira gimana? Masih cantik istrinya? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau dulu itu
calon istrinya lewat, subhanallah, bergetar jiwanya dia jemaah. Ini kalau tadi yang cantik tadi ya, ngelihat sandalnya calon istrinya, sandalnya, ya Allah, ya Allah, ayu, sandalnya ayu jemaah. Tapi setelah setahun, Allahu Akbar. Karena memang ada perempuan-perempuan yang waktu nikah beratnya 48, setelah 2 tahun beratnya 84. Ada yang kayak gitu jemaah model. Tapi kembali kepada cerita buruk tapi cantik ini. Kata sang suami, setiap hari aku melihat dia, aku terbiasa dengan kekurangan dia, tapi kecantikan dia tiap hari bertambah. Itu kecantikan jiwa. Dan sebenarnya cerita itu masih belum selesai. Perempuan ini setelah dia mengatakan itu kepada suaminya, dia lompat. Dia mengambil satu kantong uang dinar. Dia mengatakan, suamiku, ini uang. Silahkan, Allah menghalalkan buat engkau menikah lebih dari satu. Nikahlah engkau, kata dia. Dan Allah membolehkan untukmu untuk membeli budak di masa itu jam. Silahkan, kata dia. Tapi jangan ceraikan aku. Dan suaminya tidak menikah lagi jam. Kata dia, nih 2 anak nih yang kau lihat ganteng-ganteng dari itu. Dan semakin hari aku semakin cinta sama dia. Jadi ahibati billah, kadang-kala ini bicara laki-laki ya. Laki-laki yang tidak bersyukur dengan istrinya di rumah, itu karena dia memandang wanita lain. Tapi kalau yang dia pandang hanya suaminya, hanya istrinya, dia tundukkan pandangan dari siapa saja di luar sana, ya istri jadi cantik. Apa sih yang diinginkan dari perempuan? Nabi SAW menyebutkan, apabila seorang laki-laki ya melihat sesuatu yang menggerakkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli, hendaklah dia pulang ke rumahnya. Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha, yang ada di perempuan yang kau lihat sama persis dengan yang ada di istri. Di sini bagaimana seorang istri selalu siap untuk melayani suaminya. Jangan sampai suaminya datang, bukan waktunya pulang. Loh, kok mulai mas? Loh, kok mulai? Telat ditanya kok telat, pulang duluan kok mulai? Ya ada perlu dia gitu loh. Jadi hendaklah cerdas perempuan itu. Kan ada perempuan yang ketika tanya, gimana sikapmu kepada suamimu? Kata dia, seperti kebanyakan wanita. Loh, ya apa kebanyakan wanita itu? Kurang bersyukur. Itu kebanyakan wanita. Maka ingat, perempuan ini qubhun jamil. Buruk tapi cantik dan suaminya cinta. Suaminya cinta. Tujuan kita itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengabdi kepada Allah. Ketika suami mendapat pendamping yang benar-benar mendukung dia menuju kepada Allah, ya dia akan mencukupkan diri. Ada yang cantik buruk, kebalikan. Ada sebuah hadis. Hadis ini dhaif jiddan. Secara sanadnya dhaif. Tapi secara maknanya perlu direnungkan. Apa bunyinya? Iyyakum wa khadra'ad diman. Hati-hati kalian dengan yang hijau tapi tumbuh di tempat yang buruk. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat padang rumput jemaah ya, itu ada yang paling hijau jemaah, tapi tinggi tempatnya jemaah. Biasanya tempat kotorannya kambing atau sapi, akhirnya tumbuhnya lebih bagus daripada yang lainnya. Qalu ya Rasulullah wa ma khadra'ad diman. Apa yang dimaksud dengan khadra'ad diman itu? Qala al-mar'atul hasna fil manbatis su. Wanita yang cantik di
yang tumbuh di tempat yang buruk. Tapi ingat, ini secara hadis dhaif. Tapi memang ada wanita-wanita yang cantik, tapi dia nggak baik. Ibu-ibu mau jadi yang mana? Jadi cantik tapi nggak baik, atau cantik luar dalam? Dan untuk menjadi cantik luar dalam ini tadi butuh pengorbanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah melaknat al-washimat, melaknat wanita-wanita yang mentatu dan minta ditatu. Jadi dulu tato itu hanya dilakukan oleh wanita. Hampir nggak ada laki-laki mentatu. Kalaupun ada mungkin jarang. Hadisnya ini wanita. Karena wanita itu kadang-kala nggak pede. Dia mentatu dirinya, dan di Arab itu sampai saat ini ya, di pedalaman, Ana pernah melihat jemaah haji dari Aljazair yang sudah tua-tua renta, itu ada tatonya. Di sini ada tatonya ya. Alisnya ditato, kemudian di dagunya biar kebelah apa? Sigar jambe. Oke. Iya, itu ditato jam. Ana lihat, oh betul ya. Kemudian tangannya kadang-kala Ana lihat, oh memang perempuan yang biasa mentato dulu. Tapi sekarang kita melihat laki-laki ternyata nggak pede juga dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kemudian wal mutanammisat, wanita yang mencabut alisnya, sudah disinggung. Ada orang yang Allah kasih alis, masya Allah, alis tadi seperti bulan sabit, dia cocok. Engkau cocoknya kayak gini, ya udah. Kemudian wal mutafallijat lil husni, ada yang giginya dikikir supaya kelihatan kalau ketawa itu ada cahaya yang keluar. Al mughayyirati khalqallah, yang merubah ciptaan Allah, itu dilaknat sama Allah azza wajalla. Gimana engkau akan cantik luar dalam ketika engkau menjadi wanita terlaknat? Maka yang punya tato ya bertobat kepada Allah. Nggak harus tato itu dihilangkan, tapi kalau bisa dihilangkan tanpa menyakiti ya ahsan dihilangkan. Sebagai penutup jamaah, Nabi SAW pernah ditanya tentang khairun nisa. Khairun nisa, ada yang namanya khairun nisa, kasih hadiah. Nah, ada khairun nisa. Baik, khair ada nggak? Nggak ada. Ada. Angkat tangan. Di mana? Mana yang khairun nisa? Anaknya, oke, nggak apa-apa. Anaknya khairun nisa, kasih. Yang anaknya khairun nisa kasih. Yang punya nama khairun nisa, nama ini berat ya Bang. Kenapa berat? Karena artinya di sebelah situ, artinya wanita yang paling indah. Oke, di sebelah situ juga ada. Mohon dikasih hadiah. Wanita yang paling baik. Siapa sih? Kalau kita ini di Sidoarjo apa Surabaya? Sidoarjo. Di Sidoarjo ada nggak acara memilih wanita yang paling baik? Gak ada. Apa namanya? Gus dan you. GUA. Go. You. Oh iya. Oke, di Sidoarjo itu. Kalau Surabaya, Cak dan Ning. Kalau di Madura, ada.
Cong sama pincong. Baik, di Indonesia namanya Putri Indonesia. Di dunia namanya Miss Universe. Apa sih ukuran mereka? Wanita yang terbaik? Yang jelas yang dilihat dari fisiknya. Kemudian dari IQ-nya, kecerdasannya. Dilihat seperti itu. Imannya? Lah. Sama sekali yang difokuskan cuma al-khalqu. Sedangkan al-khuluqu nggak ada. Nggak diperhatikan oleh mereka. Wanita yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta sarrat. Yang kalau engkau pandang nyenengno ati. Bicara nyenengno ati ini para ulama membahas dua. Yang pertama memang dia cantik secara fisik. Yang kedua perempuan ini pandai ngambil hati. Nyenengkan. Pokoknya suaminya datang, Masya Allah dia sudah berias. Walaupun mungkin cantiknya pas-pasan. Tapi dia selalu berusaha mempercantik dirinya di depan suami. Suaminya datang, dia di depan pintu. Suaminya pergi, dia tidak pergi. Sampai suaminya meninggalkan rumah. Karena takut suaminya mungkin lupa sesuatu atau apa ya. Ana masih ingat dengan cerita kawan di Jepang waktu anak ke Jepang. Dia punya istri orang Jepang. Dia ngomong budaya Jepang itu Ustaz, subhanallah Ustaz, kata dia. Berkaitan dengan wanitanya kalau sudah menikah. Anak kalau berangkat kerja, istri anak itu bawa bekal anak karena banyak mereka jalan kaki ya. Sampai depan rumah dia kasihkan, kemudian dia tidak beranjak dari tempat itu. Dia pandang anak Ustaz sampai hilang dari pandangannya. Baru dia pergi. Kalau di sini suaminya pergi, ya budal loh. Ini sibuk sama anaknya, sibuk ini itu berangkat yo, wis budal. Tadi kalau pulang itu kalau berangkat ya. Kalau pulang Ustaz subhanallah. Anak pulang ke rumah, dia sudah di depan pintu, dia siap dengan air hangat. Dia buka jaket anak, dia lepas sepatu anak, kaos kaki anak, dicuci air hangat kaki anak Ustaz. Siapa yang kayak gitu sama suaminya kasih hadiah? Nah, ada kalau pulang suaminya dikasih baskom air hangat dicuci, ya Allah. Itu kalau suami ibu melakukan itu, suaminya itu takut salah rumah ya. Apa ini istriku kok kayaknya? Saya kadang-kadang ibu-ibu hal yang remeh sebenarnya, tapi nyeneng no hati gitu. Kemudian pakai baju yang bagus ya. Ibu-ibu anak baru tahu kenapa ibu-ibu suka pakai daster. Karena ternyata daster itu serbet. Jadi masak gini-gini serbetan gitu. Jadi subhanallah. Oh, itu ternyata rahasianya. Maka tolong tadi kalau dipandang menyenangkan hati, dijaga fisiknya. Perlu perempuan itu nge-gym umpamanya. Perlu perempuan itu jaga makan. Karena ada perempuan yang Masya Allah masak sudah enggak, nyuci sudah tidak, nyetrika sudah tidak. Apa kerjanya? Go food, go ini, belanja tok jamaah kerja. Jadi ketika tadi bicara perawatan secara fisik, tolong niatnya nyenengno suami. Kebanyakan wanita kalau cantik di rumah, pertanyaan suaminya apa? Mau kemana? Tahu sudah. Karena dia tahu istriku nggak pernah cantik di rumah. Kalau sudah cantik, aduh keluar ini sudah. Sampai cerita yang di Surabaya ini karena kita dekat sama Surabaya, teman cerita dulu. Ada satu suami pulang kerja jalan kaki dia ke rumahnya karena kayaknya tempat kerjanya nggak jauh. Dia ngeliat ada perempuan naik becak jamaah. Dada-dada sama dia, kata dia. Sopo ini kata dia. Loh, bojone jamaah.
Karena tadi ada perempuan yang kalau sudah berias berubah wajahnya, berubah jadi cantik sekali. Maka tolong lakukan itu untuk suaminya. Jaga fisiknya dengan berolahraga, beraktivitas. Kemudian yang kedua, wa idza amarta atau atka, kalau disuruh tak, nurut sama suaminya. Suaminya ngomong, dia izin, Mas, aku mau ikut acara ini. Kata suaminya, janganlah Dik. Ayolah Mas. Dirayu suaminya sampai ya sudah loh. Ridho kon Mas. Lu sudah ridho dari awal. Terus tanya ridho aja mah. Jadi ada perempuan yang usahakan, suaminya ngomong enggak. Umpamanya orang tuanya ngomong, ayo kumpul-kumpul, lalu suaminya ngomong, nggak usah lah Dik, di rumah Dik sama aku Dik. Ayolah Mas, ini kumpul keluarga ini itu. Akhirnya suami mengizinkan. Tapi sudah ada catatan buat suami. Ini nggak penurut istriku. Nggak penurut. Maka usahakan disuruh apa aja sama suaminya, nurut. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak bertentangan dengan fitrah sebagai seorang wanita. Dan kalau suaminya tidak di rumah, wanita terbaik itu yang menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya, ngurusin anak-anak suaminya. Jangan sibuk dengan perawatan, anaknya pulang sekolah nggak ketemu ibunya. Ada ibu-ibu yang perawatan sampai sore, anaknya sampai rumah, Umi mana? Perawatan. Bapaknya tahu-tahu datang sebelum waktunya datang. Ibu mana? Perawatan. Loh, anakku udah diurusi. Maka hendaklah memperhatikan semua itu agar jadi cantik luar dalam. Ingat, yang terbaik di antara ibu-ibu semua dan di antara semua manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.